kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita doa dan pemulihan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk tetap ada melewati hari-hari hidup kita. Dan kita masih tetap sehat, kita masih tetap kuat, dan kita masih tetap bersuka cita. Semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang kami masih rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau memulai acara kebaktian kami, doa dan pemulihan yang kami adakan setiap hari Selasa di gedung Yayasan Sola Gracia. Tapi karena COVID-19 ini ya Tuhan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita kami terhadap Tuhan. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang bertalian darah dengan kami. Begitu juga saudara-saudara kami pengerja Yayasan Sola Gracia, dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami benar-benar aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa, urapi dan berkati kami semua ya Tuhan yang mengambil bagian di dalam acara ini. Pakai kami ya Bapa, temani kami ya Tuhan, agar dalam acara kebaktian kami ini dapat berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kita baik, Dia sangat baik, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Jiwaku diselamatkan.
Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau terus angkat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita merendahkan hati kita di bawah kaki Yesus. Kita mau nyatakan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku begitu berharga di mata-Mu. Lebih tinggi dari langit
katakan Kau luar biasa, tak ada tandingannya, tiada duanya, Kau Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, Kau telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kau begitu mencintai kami Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kesehatan ini, buat tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami melewati badai hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapakah Ku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami biji mata-Mu. Begitu berharga, begitu Kau jaga, begitu Kau sayangi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami ada karena cinta kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Gelombang hidup kami bersama Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Ucapan syukur kami hari ini kepada Tuhan. Terimalah Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku, semua kita yang percaya bahwa kasih Allah tetap ada bersama dengan kita. Bersama saya kita katakan, amin. Segala puji syukur dan hormat kami ucapkan padamu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang menjadi juru selamat kami. Saatnya Tuhan kami berdoa syafaat pada ibadah doa dan pemulihan ini Tuhan. Campur tanganlah Engkau Bapa dalam penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Jamah pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang paling bawah Bapa, sehingga penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk tim medis yang bekerja garda terdepan. Tutup bungkus mereka semua Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dokter, perawat, semuanya Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga, jamahlah hati masyarakat Indonesia ini Bapa, agar mereka semuanya Tuhan dapat mematuhi peraturan pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Jamah semuanya hati kami Bapa, agar kami patuh Tuhan kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kesiapan rumah sakit dalam menangani COVID-19 ini. Berikanlah pelayanan-pelayanan yang maksimal Tuhan kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Tuhan yang menjamah perawat dan tim medis semua Bapak yang ada di rumah sakit, agar penanganan pasien COVID-19 ini secara maksimal dan dapat menyembuhkan semuanya COVID-19. Berkati rumah-rumah sakit Tuhan yang menangani COVID-19. Terpuji termulia namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita sedang berada saat ini, di rumah atau di mana saja, marilah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama dulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu supaya ini menjadi kekuatan bagi kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dan berikan kami urapan pengajaran supaya kami semuanya mengerti apa yang Engkau maksudkan, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Bunyinya demikian. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita dalam keadaan di rumah saja, atau boleh dikatakan sangat terbatas gerakan kita, tetapi keinginan kita untuk mendengar firman Tuhan, keinginan kita untuk berbuat baik kepada setiap orang, harus selalu kita utamakan. Tidak ada satupun di dalam Alkitab yang menyatakan begitu kontras yang telah dibuat oleh Rasul Paulus, pertentangan antara tabiat perbuatan berdosa dengan buah roh, yaitu kelakuan yang penuh dengan kasih yang dipimpin oleh roh. Dia selalu mempertentangkan antara perbuatan daging yang mengikuti keinginan-keinginan daging versus perbuatan kita yang dipimpin oleh roh. Oleh karena itu kita perlu tahu apa sajakah perbuatan atau tabiat-tabiat yang berdosa itu, yaitu pertama, percabulan. Apakah yang dimaksud dengan percabulan? Setiap orang yang melakukan percabulan, seperti yang dikatakan di dalam hal-hal sebelum pernikahan, pernikahan diadakan konseling, selalu ditanya apakah mereka sudah pernah mengadakan hubungan seks. Dan seringkali ditemui atau mereka mengakui bahwa mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah. Itu termasuk percabulan yang dilakukan. Itu sebabnya saat sekarang ini konseling pranikah itu sangat-sangat dibutuhkan supaya setiap orang yang ingin menikah itu, baik wanita baik pria, mengetahui bagaimana mereka harus mempersiapkan diri. Mereka harus hidup kudus, tidak mengadakan hubungan intim, tidak mengadakan hubungan seks sebelum mereka menikah. Kemudian yang kedua adalah kecemaran. Kecemaran itu yang semua berkaitan dengan hubungan seks, di mana orang melakukan hubungan seks secara bebas antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, dan segala sesuatu. Bagi orang yang suka menonton film porno, bagi orang yang suka membaca buku-buku porno, itu termasuk kecemaran seluruhnya. Bapak Ibu yang terkasih, sekitar tahun 80-an itu sangat populer. Pada waktu itu mereka selalu membagi-bagikan blue film, dan suami istri suka menonton blue film itu di TV dengan memutarnya, dan keesokan harinya mungkin pada waktu sore-sore mereka juga bersama-sama dengan anak-anak menonton film rohani tentang Kristus, bagaimana kebaikan dari Kristus dari TV yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh menyakitkan hati Tuhan bahwa film tentang dia diputar di TV yang sama, dan mengenai film-film porno, blue film diputar juga di dalam TV yang sama. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan.
Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu, di mana perbuatan tidak malu dilakukan oleh orang untuk kepentingan pribadinya. Hawa nafsu ini seringkali tidak hanya berhubungan dengan seks, tetapi bagaimana keinginan orang untuk mendapatkan sesuatu, mungkin suatu kekuasaan atau mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan wanita, tanpa mereka memikirkan hal-hal yang lain dan tanpa ada merasa malu. Ini terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 21. Kemudian yang keempat adalah penyembahan berhala. Setiap orang yang mengadakan penyembahan yang tidak kepada Allah yang Esa adalah penyembah-penyembah berhala. Seperti mereka mengadakan penyembahan kepada patung-patung yang mereka buat sendiri, menyembah dewa-dewa, dan menyembah pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, atau apa saja yang mereka perbuat. Di mana mereka itu mengadakan penyembahan itu, mereka menganggap bahwasanya yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan, sama dengan Allah, atau malah lebih tinggi dari itu. Yaitu di mana orang-orang yang melakukan sihir itu menyembah setan. Sihir juga termasuk di mana ada ilmu bintang, bahwasanya yang mengatakan meramal segala macam, itu juga termasuk sihir. Ada juga biasanya orang yang melihat dalam satu bulatan kaca dan dia bisa melihat apa yang akan terjadi kepada seseorang, dia bisa meramalkan itu. Ada satu tempat atau satu gereja, di halaman satu gereja di Filipina, bahwasanya ahli-ahli ramal itu banyak sekali di sana, dan setiap kali kita lewat dan mereka akan bertanya, mau diramal. Itu yang mereka pertanyakan, dan ini termasuk di dalam ilmu-ilmu sihir. Dan mereka ini juga termasuk orang-orang yang ingin merasakan pengalaman-pengalaman rohani yang sangat menyenangkan buat mereka, misalnya dengan memakai narkoba atau yang lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah perseteruan, yaitu perkelahian yang begitu sengit sekali, yang susah untuk dipersatukan kembali. Perselisihan adalah perbuatan, yaitu di mana diadakan perebutan keunggulan dari satu orang dengan orang yang lain, atau ada orang yang tertentu ingin mengambil atau merebut suatu keunggulan dalam satu kelompok tertentu. Iri hati adalah itu yang ke-8. Iri hati adalah karena keberhasilan orang lain, kita merasa tidak senang dan kita membenci orang itu. Kadang-kadang kita di dalam satu organisasi, kita selalu merasa pengurus itu kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu. Sebenarnya kita harus lihat diri kita sendiri. Apakah memang orang itu kurang di dalam yang mereka lakukan, ataukah kita merasakan ingin untuk seperti mereka itu, tapi kita tidak mampu. Ini adalah satu hal yang perlu untuk dikoreksi dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah geram. Geram itulah kemarahan yang berkobar-kobar, marah dan sangat besar marah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Itulah yang dimaksud dengan geram. Kemudian yang ke-10 adalah ambisi. Ambisi itu adalah mencari kekuasaan, yang kadang-kadang dengan mencari kekuasaan itu tidak memikirkan apakah itu merugikan atau menyakitkan atau membuat orang lain menderita, tetapi yang penting bahwasanya apa yang diinginkannya itu dapat diperolehnya. Kemudian yang ke-11 adalah pertikaian. Pertikaiannya itu pengajaran yang mengajarkan untuk memecah kelompok-kelompok yang tidak didukung oleh firman Allah. Misalnya dalam satu gereja, ada kelompok ini berpendapat begini, kelompok ini berpendapat begini, kelompok ini berpendapat begini. Kemudian ada orang yang berusaha untuk mengadakan perpecahan di antara kelompok-kelompok ini. Sudah pasti perpecahan yang diperbuat ini tidak berdasarkan firman Allah. Tapi kalau dia memang berdasarkan firman Allah, itu bukan namanya pertikaian, tetapi dia berusaha untuk berbuat sesuatu yang
untuk kebaikan bagi satu organisasi atau satu gereja. Kemudian yang ke-12, roh pemecah, yaitu ada pengajaran yang mengajarkan supaya terjadi pemisahan jemaat yang berkelompok itu, tapi ini gunanya adalah pemisahan ini untuk akhirnya akan terjadi penghancuran bagi persatuan di gereja itu. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita masuk ke nomor 13, yaitu kedengkian. Ada orang yang merasa dengki kepada seseorang. Dia membenci orang itu karena orang itu memiliki yang kita ingini. Kita ingin supaya kita bisa duduk dalam satu organisasi, misalnya satu pemimpin, atau barangkali wakil, atau barangkali sekretaris, atau bendahara, atau apa saja. Dan kita mencoba untuk memburuk-burukkan orang itu. Kita mencari kelemahan-kelemahannya, kemudian kita adukan kepada pemimpin, supaya orang itu dipecat, dan supaya kita bisa menggantikan orang itu di tempatnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini termasuk suatu kedengkian, dan ini tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu barangkali ini nanti ada sebanyak 15 perbuatan atau tabiat yang berdosa. Kita akan mencoba melihat yang mana yang pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah memakai kita untuk mengadakan pelayanan. Namun kita harus juga koreksi diri kita. Jikalau dulu ada bersifat tabiat berdosa yang kita lakukan, sekalipun kita sekarang sudah termasuk orang yang percaya, kita sudah bertobat dan kita sudah dipenuhi oleh Roh, tetapi semua perbuatan tabiat berdosa ini akan selalu mencoba untuk mengganggu kita, akan selalu mencoba untuk membuat kita supaya ikut dengan dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berhati-hati untuk menghadapi perbuatan tabiat berdosa ini. Kemudian kemabukan. Kemabukan ini merusak mental, merusak fisik kita dengan meminum minuman keras. Pada saat mengadakan pesta atau mengadakan minuman-minuman ini, sebenarnya Rasul Paulus pernah juga mengatakan kepada Timotius, ada baiknya jikalau engkau meminum sedikit anggur dengan air putih supaya keadaan pencernaanmu itu akan menjadi lebih baik. Tapi jikalau minum anggur berlebihan, itu akan menyebabkan mabok. Dan seringkali orang itu merasa ada kenikmatan pada saat mereka itu mabuk. Kenapa? Karena pada saat dia mabuk, dia tidak mengingat sedikit pun permasalahan yang sedang dia hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu memikirkan apapun yang lebih daripada kemampuan kita, tapi kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi kemabukan ini adalah satu hal juga yang merupakan kejijikan di mata Tuhan. Kemudian yang ke-15 ini adalah yang terakhir di dalam perbuatan tabiat berdosa, pesta pora. Perbuatan berpesta pora itu yang dilakukan secara berlebihan, di mana orang yang melakukan pesta pora itu mereka meminum minuman keras, kemudian mereka berlebih-lebihan, dan juga mereka itu pada saat berpesta itu mengadakan hubungan seksual. Bapak Ibu yang terkasih, di tahun 80-an pernah juga ada orang yang mengadakan pesta. Tapi di saat itu, di pesta itu, sesudah jam tertentu diadakan undian. Pada saat undian itu diadakan, di sana didapatilah nomor siapa pasangannya. Padahal tadi datang dengan suami istri, nanti di sana mereka akan mendapat pasangan yang berbeda. Ini satu hal yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan, setelah itu saya tidak ada lagi mendengar hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, memang ini hanya ada 15. Namun ada juga yang bertanya, bagaimana dengan merokok?
Merokok tidak ada di dalam firman Tuhan. Memang tidak ada, merokok itu dilarang di dalam firman Tuhan. Berjudi juga tidak ada dilarang di dalam firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tubuhmu itu adalah bait suci Allah. Itu adalah bait suci Allah yang harus engkau kuduskan. Karena dengan merokok dan dengan berjudi, engkau sudah tidak menguduskan lagi. Dan dengan bermabuk-mabukan, engkau tidak menguduskan lagi bait suci Allah itu. Bapak Ibu, saya akan ulangi sekali lagi. Ada 15 perbuatan tabiat berdosa. Nomor 1 adalah percabulan. Nomor 2 kecemaran. Nomor 3 hawa nafsu. Kemudian nomor 4 penyembahan berhala. Nomor 5 sihir. Nomor 6 perseteruan. Nomor 7 perselisihan. 8 iri hati, nomor 9 geram, nomor 10 ambisi, kemudian pertikaian, ke-12 roh pemecah, 13 kedengkian, ke-14 kemabukan, nomor 15 adalah pesta pora. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita masing-masing melihat dalam diri kita. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi dalam diri kita masing-masing, tapi jikalau ada, mari kita bersama-sama memperbaikinya. Termasuk di dalam yang ke-15 tadi juga, pesta pora, itu saya rasa di antara kita tidak ada lagi. Saatnya sekarang kita melihat buah roh. Buah roh adalah perbuatan-perbuatan kita yang dipimpin oleh roh. Oleh karena itu kita akan selalu bertanya kepada Tuhan, apakah benar yang sudah kulakukan Tuhan? Roh Kudus pimpin aku, tuntun aku. Kita sekarang sedang mengadakan doa berantai 24 jam. Saya selalu berkata, jam 11 saya masuk doa berantai, saya masuk nomor jam 11 saya nomor urut 12. Saya masuk doa berantai. Roh Kudus yang akan menuntun saya, Roh Kudus yang akan memampukan saya. Itu yang selalu ada. Dan setelah selesai itu, yang kedua kali saya juga doa jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Itu termasuk nomor urut 4. Nomor urut 4 doa berantai masuk dalam doa. Itu yang selalu saya katakan, dan Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan memampukan. Bapak Ibu yang terkasih, buah roh yang nomor 1 adalah kasih. Kasih adalah memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Ini sudah dilakukan oleh Kristus. Itu sebabnya kita selalu berdoa dengan memakai minyak urapan dan ditaruh di ubun-ubun kita. Tuhan, berikan urapi aku, berikan aku karakter seperti karakter anakmu Yesus Kristus, yang penuh dengan kasih, yang menolong orang lain, mencari kebaikan, berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih, sampai dia mengorbankan nyawanya, sampai dia menjalani penderitaan yang begitu luar biasa. Biarlah itu diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Nomor 2 adalah sukacita. Sukacita adalah perasaan tenang, karena kita merasakan bahwasanya Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus yang akan memberikan kita sukacita yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah, kalau di dalam bahasa Ibrani katanya shalom. Shalom artinya adalah damai sejahtera turun atas kamu. Apabila kita menjawab shalom orang lain, orang berkata shalom kepada kita, dan kita menjawab shalom, mereka mendapat satu damai sejahtera berkat. Kita juga mendapatkan berkat satu, damai sejahtera. Tetapi jikalau kita tidak menjawab shalom yang diucapkannya itu, dia akan mendapatkan 2 kali damai sejahtera itu. Kita tidak ada mendapatkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kali orang mengatakan shalom, kita akan menjawab juga dengan shalom. Artinya dia mendapatkan damai sejahtera, kita juga mendapatkan damai sejahtera. Yang keempat adalah kemurahan. Kemurahan itu, tadinya saya pikir kemurahan adalah orang yang murah hati,
yang suka memberi atau suka menyumbang atau memberikan bantuan kepada orang lain. Tetapi di sini dikatakan bahwasanya kemurahan itu tidak mau menyakiti orang lain, tidak membuat orang sakit hati, tidak membuat orang lain itu menderita. Bapak Ibu yang terkasih, kita semuanya pengerja-pengerja, terutama kita yang ada di Sola Gracia. Coba kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita kalau umpamanya dinasihati oleh orang lain, dinasihati oleh pemimpin kita, apakah kita menerimanya dengan ikhlas dan kita mengoreksi diri kita terus memperbaiki, ataukah kita mencari jalan lain bagaimana untuk menyakiti hati dari pemimpin kita itu, bagaimana kita untuk membuat supaya dia merasakan sakit hati. Itu barangkali yang bisa membuat hati kita puas. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengikuti apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Terutama kita akan mengikuti apa yang Tuhan buat. Jikalau ada saatnya kita boleh, kita mendapat kesempatan untuk menyakiti hati orang lain, jangan ingat apa perbuatan orang lain itu, tetapi ingat Tuhan. Bahwasanya Yesus itu tidak pernah mau menyakiti orang lain, tidak pernah membuat orang lain itu menjadi menderita. Tetapi rancangannya itu semuanya adalah rancangan damai sejahtera yang membuat kita damai sejahtera. Dan kita adalah murid-murid Yesus. Oleh karena itu marilah, jangan kita berpura-pura untuk memuji si A, tetapi menjatuhkan si B. Itu tidak baik. Kita sebagai murid-murid Yesus, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus mempunyai kemurahan yang dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu yang terkasih, yang kelima adalah kesabaran. Kesabaran itu adalah orang yang tidak gampang marah. Dia penuh dengan kesabaran. Sebenarnya Musa itu termasuk orang yang sabar. Kita bayangkan bagaimana dia membawa bangsa Israel dari Mesir, keluar dari Mesir, dan membawanya ke tanah Kanaan. Di perjalanan selama masa 40 tahun itu, memang Musa tidak sampai 40 tahun. Tapi selalu bangsa Israel itu bersungut-sungut, marah-marah kepada Musa. Musa sebenarnya cukup sabar. Hanya sekali, waktu di Rafidim, mereka itu meminta air, dia marah. Dan akibatnya karena dia marah itu, Tuhan katakan kepadanya, Musa, naiklah ke Gunung Nebo. Dari Nebo engkau akan melihat lembah Yordan, dan engkau tidak akan pernah sampai di sana, karena engkau sudah tidak memuliakan namaku di depan bangsa Israel dengan marah kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Musa seorang yang sangat panjang sabar, orang yang sangat lembut hatinya. Kemudian kebaikan. Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah bergairah akan kebenaran dan keadilan. Dan setiap orang yang ingin berbuat baik itu akan membenci setiap kejahatan. Jadi sudah pasti ada 15 tadi. Perbuatan tabiat berdosa itu adalah merupakan semua kejahatan yang harus dijauhi, yang membenci kejahatan itu. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan. Kemudian yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang dipersatukan di dalam Kristus. Kita yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, kita harus setia satu dengan yang lain. Kita harus setia kepada janji-janji kita. Kita harus berkomitmen dan mengikuti semuanya apa yang sudah kita janjikan. Ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bapak Ibu yang terkasih, kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian.
orang bisa marah pada saat memang butuh marah. Tuhan Yesus juga pernah marah pada saat dia melihat bahwa dalam bait suci orang mengadakan jual beli dan dia marah memang dengan luar biasa marahnya. Tetapi pada saat dibutuhkan bisa juga tunduk dalam kerendahan hati. Kita ini adalah murid Yesus, oleh karena itu kita juga harus bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan orang-orang lain. Kelemah lembutan, Musa terkenal sekali dengan kelemah lembutannya. Bapak Ibu yang terkasih, satu kali Miriam dan Harun berkata, dia sangat marah, dia memprotes karena Musa mengambil istri dari Kus. Sehingga dan mereka mengatakan, apakah cuman Musa yang bisa untuk mendapatkan pesan dari Tuhan? Kita juga bisa. Itu yang dikatakan oleh Miriam dan Harun, tapi yang mengucapkan ini adalah Miriam. Namun Musa hatinya yang begitu lembut sekali. Dia tidak ada memprotes, dia tidak ada memberitahu apa-apa. Tetapi Tuhan menghukum Miriam, terutama walaupun Harun juga ditegur. Dan pada waktu itu apa yang terjadi kepada Miriam? Dia kena sakit kusta seluruh tubuhnya. Dan dia harus dipisahkan, diisolasi. Seperti saat sekarang ini. Banyak orang yang diisolasi. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri. Termasuk ikrar juga dalam perkawinan. Maksudnya begini, kita harus bisa menguasai diri sendiri. Seringkali pengerja-pengerja di Sola berkata begini, jikalau kita di dalam melayani untuk mengadakan pelepasan, kita berdoa dan kita mengadakan pengusiran setan, semuanya tidak ada satupun yang mundur, tapi semuanya maju dan bersiap untuk melakukan pengusiran setan. Tetapi pada saat dihidangkan es krim, walaupun badan kita gemuk, kolesterol kita tinggi, ini kadang-kadang sulit kita untuk mengendalikannya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dari yang 9 ini, pengendalian diri itu yang paling sulit untuk diatasi. Terutama misalnya saya katakan dalam hal makanan, ini tidak hanya orang lain, saya juga termasuk. Kenapa saya termasuk? Darah tinggi. Saya juga mengalami ada gejala sakit gula. Itu karena kurang penguasaan diri. Karena tidak membatasi makanan yang bersifat manis. Mungkin juga dibatasi makanan yang bersifat manis, tetapi makan nasi banyak juga boleh menyebabkan sakit gula. Atau barangkali istirahat sesudah tidur, sesudah makan siang tertidur, itu juga bisa menyebabkan sakit gula. Atau memakan makanan itu sekaligus banyak. Itu juga pengendalian diri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita perlu untuk mengendalikan diri. Kita sudah tahu bahwa tensi kita itu tidak normal. Tetapi pada saat orang lain memakan makanan lemak, memakan daging, kemudian memakan ikan asin, kita juga ikut. Dan kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak boleh makan ikan asin. Tapi kita tidak ingat, kita tidak bisa mengendalikan diri. Ini kelihatannya gampang. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita bisa diuji. Di sini kita bisa dilihat. Dan saya melihat bahwasanya selama kita disuruh berdiam diri di rumah, kita sudah agak lebih bisa mengendalikan diri. Karena tidak ada lagi pesta-pesta. Biasanya kita memakan makanan itu di pesta. Kita biasanya minum-minuman juga di pesta-pesta. Sekarang tidak ada pesta. Jadi kalau di rumah kita bisa mengatur makanan kita sedemikian rupa sehingga makanan kita itu tidak banyak lemaknya, tidak banyak garamnya, dan tidak banyak kolesterolnya, tidak banyak asam urat. Kita tidak ada memakan jeroan, kita tidak ada memakan makanan seperti udang, kepiting, kerang, dan cumi.
di rumah kita makan ikan dan makan sayuran saja, dengan sendirinya kolesterol kita turun, asam urat kita juga turun menjadi normal, tekanan darah juga normal, sakit gula juga normal. Jadi kalau ditanya sekarang apa segi positifnya yang kita peroleh selama kita diisolasi di rumah, saya katakan bahwasanya selama ini saya tidak pernah menikmati apa yang ada di rumah saya. Semenjak disuruh berdiam diri di rumah, saya melihat bahwasanya ada tumbuhan yang perlu saya rawat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu menyediakan waktu saya pagi-pagi untuk memeriksa bunga-bunga dan juga memeriksa buah-buahan. Dan saya kasih pupuk, sehingga sekarang ada 7 atau 8 macam buah-buahan yang ada di rumah. Ada jambu, ada markisa, ada sawo, ada belimbing, ada delima, ada ara, ada mangga, ada lengkeng, ada juga kedondong, jambu air, 10 macam Bapak Ibu. Dan ini sedang berbuah semuanya. Namun buahnya hanya sedikit-sedikit. Tapi buat saya itu sudah sangat saya syukuri. Saya sangat syukuri dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah saat ini, kita bisa menikmati pemberian Tuhan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu tidak ada halaman, tapi di rumah mungkin selama ini hobi yang tidak bisa disalurkan. Misalnya menyulam atau mengait atau menjahit baju, apa saja bisa kita lakukan. Saya juga kalau ada waktu, saya juga menyulam sedikit-sedikit. Itu merupakan satu hal yang mengingatkan kita kepada masa lalu kita, mengingatkan kita kepada masa anak-anak kita. Mungkin waktu anak-anak kita merasa cukup bahagia, kita ada waktu sedikit kita mengait, ada waktu sedikit kita menyulam. Ini mungkin bisa memberikan kepada kita motivasi. Bapak Ibu yang terkasih, apapun kejadian, apapun keadaan kita saat ini, semuanya kita syukuri bahwa Tuhan kita itu baik dan sangat-sangat baik. Saya akan mengulangi sekali lagi bahwasanya ada perbuatan tabiat berdosa, ada 15 macam. Dan ini akan kita pelajari nanti dari Galatia 5 ayat 16 tadi, yang mengatakan bahwa 15 macam itu adalah perbuatan tabiat berdosa yang harus kita tinggalkan. Jangan ada lagi yang kita ikuti. Kalau sekarang kita ada emosi atau ada hal yang lain yang membuat kita sakit hati, kita lupakan dan kita tinggalkan. Karena kalau kita masih mengikuti perbuatan tabiat, kita masih melakukannya. Perbuatan tabiat berdosa ini ada yang 15 macam tadi. Rasul Paulus katakan, yang demikian itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita dipimpin oleh Roh yang sudah dikasih tahu tadi ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya percaya kita semuanya akan bisa menguasai diri. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa berdoa. Seperti yang sering dipesankan oleh pemerintah, kita harus memakai masker kalau kita keluar rumah. Dan jangan lupa mengatur jarak walaupun kita ada di rumah. Dan jangan lupa mencuci tangan. Itulah dipesankan oleh pemerintah. Dan kita harus taat kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena Tuhan katakan bahwasanya pemimpin kita itu adalah wakil Tuhan di dunia. Tuhan memberkati kita dan Tuhan yang memampukan kita untuk mengikuti semuanya ketentuan yang dibuat oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada saat ini kami sudah selesai untuk membahasnya. Ada 15 macam Tuhan perbuatan tabiat berdosa yang harus kami jauhi. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami, Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, supaya kami jangan melakukan itu. Dan Roh Kudus jugalah yang akan memimpin kami dengan percaya dan bertobat
kami sudah meninggalkan semuanya perbuatan tabiat berdosa, dan kami mengikuti semuanya pimpinan roh, yaitu menjalankan ada 9 macam yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, biarlah selama kami diharuskan untuk berdiam diri, kami mematuhi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap menjaga dan melindungi kami, sebagaimana yang Engkau janjikan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Terima kasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini, di rumah, di perjalanan, atau sedang bekerja di ladang, atau sedang berjualan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau yang menilik mereka satu persatu, dan Engkau yang mempersatukan kami dalam seluruh sembahyang kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mohon ampun. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.